Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, yaitu saya Ilham Zulfikar Fauzi dan Amarina Karismayanti akan menjelaskan mengenai sambungan struktur pada bangunan baja. Pertimbangan pertama sebelum memilih tipe sambungan yaitu ada banyak alat penyambung seperti baut, paku keling, dan las. Pemilihan alat penyambung bisa berdasarkan yaitu persyaratannya, faktor ekonomis, dan pengalaman berencana. Hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan tipe sambungan. Yang pertama, sambungan baut cocok untuk struktur ringan dengan beban statis yang kecil, batang sekunder seperti gording, pengikat, bracing, dan sebagainya. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan baut sangat cepat, tidak memerlukan pekerja dengan kecakapan tinggi seperti pekerjaan lain, seperti mengelas. Yang ketiga, bila struktur tulang angkat dibongkar pasang, maka hanya bisa menggunakan baut, karena setelah dilas, maka struktur tidak dapat dibongkar pasang. Yang keempat, untuk beban fatigue, baut mutu tinggi dan las sangat cocok untuk digunakan. Lalu tipe sambungan. Semua sambungan mempunyai tahanan terhadap perubahan perputaran sudut antara batang-batang yang disambung. Bila ada beban bekerja padanya, sambungan berdasar atas kemampuan tahanan terhadap perputaran dibagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama, type fully restrained, FR, penahanan penuh atau rigid, atau kaku, mempunyai tahanan yang kaku, tidak dapat berputar. Yang kedua, type partially restrained, PR, atau penahanan tidak penuh, tidak cukup rigid untuk mempertahankan sudut akibat beban. Termasuk dalam sambungan ini yaitu sambungan simple connection dan semi-rigid connection. Nyatanya, tidak ada sambungan yang benar-benar kaku sempurna atau fleksibel sempurna. Sesuai dengan praktek, sambungan dapat diklasifikasikan berdasar pada rasio tahanan momen sambungan terhadap momen jepit sempurna. Salah satunya yaitu simple connection. Simple connection terjadi bila M sambungan sama dengan 0-20% M jepit sempurna. Simple connection adalah sambungan yang dapat memberikan perputaran pada ujung balok secara bebas. Sambungan ini tidak boleh mengakibatkan momen lentur terhadap elemen struktur yang disambung. Detail sambungan harus mempunyai kapasitas rotasi yang cukup dan dapat memukul gaya reaksi yang bekerja. Contohnya seperti pada gambar. Lalu, salah satu contoh simple connection yaitu sheet connection. Sheet angle sebagai pemikul beban geser, PU. Top angle sebagai pemegang atau pengapit agar balok tidak bergoyang. Jadi yang dihitung hanya kekuatan sheet angle saja. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mencari ukuran dan kekuatan sheet. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan anggapan konservatif, yaitu PU dipukul merata sepanjang tubuh siku yang bisa disimbolkan dengan huruf N. Selanjutnya kita menentukan lebar tumpuan N ditentukan oleh harga terbesar dari PU per P dikalikan FYW dikalikan TW, lalu kita kurangi dengan 2,5K, di mana nilai P itu sama dengan 1. Lalu untuk FYW itu merupakan tegangan oleh balok, TW merupakan tebal badan balok, dan K merupakan jarak muka flange ke kaki badan balok. Untuk selanjutnya kita mencari lipat pelat badan balok atau web clipping. Nah, ini berlaku untuk nilai N per D lebih dari sama dengan 0,2. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di slide ini, di mana itu P di sini bernilai 0,75, D merupakan tinggi balok, TW merupakan tebal badan balok, TF merupakan tebal flange balok, FY merupakan tegangan leleh balok, dan E merupakan modulus elastisitas baja. Nah, selanjutnya kita akan menentukan table sheet T. Ini dapat ditentukan dari nilai MU sama dengan PU dikalikan dengan E1. Lalu untuk PU dikalikan E1 ini juga bisa dicari dengan P dikalikan B dikalikan T kuadrat dibagi 4, lalu kita kalikan dengan FY. Nah, untuk mencari nilai T bisa
dilakukan dengan akar 4 kali PU dikalikan S1, lalu kita bagi dengan P dikalikan FY, lalu dikalikan dengan B. Nah, di sini EI itu merupakan jarak PU terhadap bidang kritis, lalu untuk P-nya bernilai 0,90 dan untuk T-nya merupakan panjang siku. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kontrol kekuatan baut. Nah, di sini baut itu menerima beban PU dan MU-nya bisa dicari dengan PU dikalikan dengan E2. Nah, untuk E2 ini dijabarkan dengan rumus N/2 ditambahkan 1 cm. Nah, karena di sini baut menerima geser dan tarik, maka kita akan mencari nilai RUT. Ini bisa didapatkan dengan menggunakan persamaan tersebut yang sudah tertera di PPT ini. Nah, kemudian kita menghitung kemampuan sambungan memikul momen, yaitu momen terhadap GN. Nah, jika sambungan ini sudah memenuhi, maka selanjutnya kita akan mencari nilai FUV akibat beban geser PU. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari nilai TU. Ini TU-nya bisa dicari dengan rumus MU dikali D per sigma D kuadrat. Nah, yang terakhir itu kita melakukan kontrol kuat tarik baut untuk mengetahui apakah itu sudah memenuhi atau belum. Nah, ini sudah ada ketentuannya, yaitu untuk baut mutu tinggi FI sama dengan 807 MPa, F2 sama dengan 621 MPa. Nah, digunakan R2 sama dengan 1,9 itu untuk baut dengan ulir pada bidang geser, dan R2 sama dengan 1,5 itu untuk baut tanpa ulir pada bidang geser. Lalu untuk baut mutu normal menggunakan F1 sama dengan 410 MPa, F2 sama dengan 310 MPa, dan R2 sama dengan 1,9 MPa ini juga sudah ditentukan. Untuk konstanta tegangan perhitungan FT sudah tertulis di PowerPoint ini. Nah, sekian presentasi dari kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.